tersinggung. Ya. Di bulan suci Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal cucu Nabi Adam, tidak semuanya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya ada perhitungannya, dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Nah ini. Ada apa itu dengan puasa? Puasa itu adalah milik Allah. Dan puasa ini nanti akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Syaikhan. Dalam hadis lain mengatakan bahwa kita yang menjalankan ibadah puasa kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa, tiada lain puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma dapatin haus dan dahaga, lapar doang. Nah ini. Makanya oleh karena itu, supaya kita ibadah di bulan suci Ramadan ini benar-benar mendapatkan kualitas ibadah yang bisa merubah kehidupan ini, kehidupan dunia menjadi kehidupan yang baik, akhirat pun baik, sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Biasanya kalau orang jalanin ibadah puasa atau jalanin ibadah-ibadah yang lain, tentunya ada kadar itu pahala. Mulai dilipatkan pahala kebaikannya itu dari lipatan 10 sampai 700 lipatan. Kecuali itu puasa, fa innallaha yuthibu 'alaihi bighairi takdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas pahala puasa ini sudah tidak ada urusan, tidak ada ukurannya. Seperti hanya puasa itu adalah menciptakan orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu sudah tidak ada lagi hisab perhitungannya. Pahalanya berapa? Kagak. Ini salah satu misteri yang sangat luar biasa. Kalau saya hubungkan lagi dengan masalah sholat, sama. Orang mengatakan sholat ini pahalanya sekian. Di dalam kitab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada orang yang sholat, ya kan? Ma lam yaltafit. Selagi orang yang sholat ini kagak toleh, kagak nengok kanan nengok kiri, kagak cenderung ke sono, ke sini. Makanya kalau semakin orang itu konsentrasi, semakin orang itu khusyuk, semakin orang itu benar-benar hening dalam menghayati ucapannya, meresapi daripada gerakannya, itulah pahala yang akan diterima orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha innal 'abda yusalli wa la yuktabu lahu min salatihi la nisfuha wa la thuluthuha wa la rubu'uha wa la khumusuha wa la sudusuha wa la ashruha. Sesungguhnya seorang hamba yang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditulis baginya sholatnya ini dapat separuh atau mungkin sepertiga, seperempat, seperlima atau seperenam atau sepersepuluh. Wa innama yuktabu lirajulin min sholatihi, akan tetapi seorang yang sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditulis daripada sholatnya itu ma ubila minha, apa yang dia pikirkan, apa yang dia hayati, apa yang dia renungkan di dalam sholat itu. Semakin banyak penghayatan, semakin banyak pahala yang dia dapati. Semakin konsentrasinya untuk benar-benar memaknai apa yang diucapkan, apa yang dia perbuat, semakin dekatlah dia kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa demikian? Aqimis sholata lidzikri, dikirakanlah salat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah salat ini adalah berisikan zikrun wa qiraatun wa munajatun wa muharatun, berupa zikir, berupa bacaan, berupa munajat kita kepada Allah, berupa kita menghadap seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika la yakunu illa bi huduril qalb. Itu semuanya tidak akan sampai kecuali dengan hadirnya hati. Wa talamuhu yusalu bit tafhim. Kesempurnaan itu semuanya bisa dihasilkan dengan memahami, wa ta'zimi dengan mengagungkan, wal haibati dengan kewibawaan, war raja wal haya pengharapan penuh kepada Allah, wal haya dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hubungkan lagi sekali lagi masalah Idul Adha. Idul Adha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha wala dima'uha tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dagingnya korban, darahnya korban, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nilai-nilai ketakwaan di dalam penyembelihan hewan korban itu. Bukan berarti kita itu nilainya aja yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kagak usah motong binatang, potong itu binatang, bagikan itu daging kepada yang berhak. Tapi makna yang tersirat, yang terkandung di dalamnya, itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wahai saudaraku, di bulan suci Ramadan ini, harapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quranul Karim, kepada endingnya kita benar-benar puasa di bulan suci Ramadan penuh dengan akhlak tasawufnya. Paling tidak makna takwa di dalam Al-Quran adalah bimakna al-khasyah wal haibah. Bimakna khasyah artinya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa haibah, kewibawaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti surat Al-Baqarah ayat 28. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah di saat, di hari turja'una fihi ilallah, orang-orang telah dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya apa? Ya Allah, ya Rabb, di bumi mana kita nanti akan diwafatkan? Ya Allah, ya Rabb, dalam keadaan apa nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, ya Rabb, ucap mata menghadap kepada Allah, ucapan apa ya Rabb? Maka takut ini adalah salah satu daripada harapan Allah ketika waktu kita ibadah puasa. Harapannya agar supaya menumbuhkan kita takut kepada Allah. Kalau kayak begitu, masya Allah, benar-benar puasanya ini luar biasa. Yang kedua adalah bimakna ta'atul wal ibadah. Kita puasa di bulan suci Ramadan ini adalah wujud daripada taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita puasa di bulan suci Ramadan ini adalah rangkaian daripada ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang